Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai analisis SWOT. Presentasi ini disampaikan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Esti, Fajar, Fatmawati, dan Maulinda. Adapun yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian analisis SWOT akan disampaikan oleh Fajar, manfaat analisis SWOT akan disampaikan oleh Maulinda Herlista, unsur-unsur analisis SWOT akan disampaikan oleh Esti, dan terakhir faktor akan disampaikan oleh Fatmawati. Pengertian analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman threat dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membuat akronim SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian, dipetakan dalam gambar matriks SWOT. Pertama yaitu kekuatan strength yang mampu mengambil keuntungan dari peluang opportunity yang ada. Yang kedua, kelemahan weakness yang mencegah keuntungan dari peluang opportunity yang ada. Yang ketiga, kekuatan strength yang mampu menghadapi ancaman threat yang ada. Dan yang keempat, kelemahan weakness yang mampu membuat ancaman threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Teknik ini dibuat oleh Albert Hummery yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasar masa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Manfaat analisis SWOT. Banyak sumber yang mengatakan bahwa analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang paling dasar. Analisis ini bermanfaat untuk dapat mengetahui suatu permasalahan dari 4 sisi yang berbeda, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Hasil dari suatu analisis ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan dan mempertahankan peluang, serta pada saat yang bersamaan mengurangi kelemahan dan dapat menghindari potensi ancaman. Analisis SWOT ini juga berperan sebagai instrumen yang bermanfaat dalam aktivitas analisis strategis. Dengan analisis ini, suatu organisasi dapat meminimalisir kelemahan dan menekan dampak ancaman yang harus dihadapi. Jadi, secara umum, manfaat analisis SWOT yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan akan menjadi lebih memahami kekuatannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya. Yang kedua, perusahaan akan dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluang. Yang ketiga, perusahaan mengetahui suatu kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. Dan yang keempat, perusahaan mengetahui suatu potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu unsur-unsur analisis SWOT. Unsur yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Yang keempat, ancaman atau threat. Untuk unsur yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Maksudnya adalah untuk menganalisa unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya menganalisa tentang kebaikan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi teknologi, hasil produksi, lokasi strategik, dan unsur lainnya, yang menekankan pada keunggulan perusahaan. Untuk yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Peran unsur ini adalah untuk mengetahui apa saja kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, yang mana untuk mengetahui kelemahan dari perusahaan tersebut bisa dilakukan dengan melakukan suatu perbandingan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dengan itu dapat diketahui apa saja kekurangan dari perusahaan tersebut. Unsur yang ketiga yaitu peluang atau opportunity.
Dalam membangun sebuah bisnis, pasti unsur peluang adalah unsur yang paling penting dan dibuat terlebih dahulu. Sebab sebuah bisnis dibentuk karena didasarkan oleh peluang dan kesempatan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Nah, untuk unsur yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Unsur ini sangat penting dalam suatu bisnis. Karena apa? Karena untuk menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa yang akan datang. Hal-hal yang masuk dalam unsur ancaman antara lain banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, dan jangka waktu minat konsumen. Terdapat dua faktor pokok yang akan mempengaruhi keempat komponen dasar pada analisis SWOT, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Adapun bagian-bagian dari faktor internal itu sendiri antara lain sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, serta pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Untuk faktor eksternal merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari 2 poin, yaitu ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal antara lain adalah tren, budaya, sosial politik, ideologi maupun perekonomian, sumber-sumber permodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi dan lingkungan. Baiklah, cukup sekian untuk presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.